Sedangkan sebelum mereka komplain, pernah enggak menyelidiki, kasih satu survei lah, apakah memang semua guru di Indonesia ini digaji penuh? Shalom, selamat datang di channel YouTube Lani Babies Hope. Terima kasih buat teman-teman yang baru pertama gabung di channel kami, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang selama ini mendukung kami dengan cara like, subscribe, share, dan komen, karena komen-komen Anda menjadi masukan bagi kami. Di tengah wabah virus ini yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, akhirnya mengganggu banyak aktivitas, terutama di bidang pendidikan. Dan hari ini di konten kami ini, kami rindu untuk berbagi dengan topik bagaimana mendidik anak di tengah wabah COVID, dengan narasumber seorang dosen. Beliau adalah dosen teologi di STI Surabaya, dosen juga di STT Kingdom, dan beliau juga adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Kristen Citahati yang sangat berpengalaman di dunia pendidikan. Ini dia tamu kami dan narasumber kami, Mr. Roni. Selamat siang, Mr. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Mr.? Baik, terima kasih. Ya, puji Tuhan ya, dalam keadaan sehat. Dan aktivitas apa aja, Mr. selama ini dilakukan? Ya, saya masih mengajar sih, tetap mengajar, baik mengajar reguler di SMA bahasa Inggris, dan juga beberapa STT masih saya aktif mengajar, termasuk juga beberapa diklat pendeta di salah satu denominasi. Jadi Mr. Roni ini juga selain mengajar, beliau juga ada hamba Tuhan yang melayani di gereja Jemaat Kasih. Beliau merupakan pendeta di gereja GBI Jemaat Kasih. Nah, kerinduan kami di konten ini adalah Mr. Seperti kita tahu apa yang terjadi ya selama masa pandemi ini, banyak kegiatan terganggu dan terutama di bidang pendidikan. Nah, yang ingin kami tanyakan, Mister, menurut Mister, apakah pendidikan itu penting bagi Mister ya di masa pandemi seperti ini? Iya, kalau kita ngomong masalah penting atau tidaknya pendidikan, kita nggak usah ngomong masalah kondisi baik atau kondisi susah. Semua dalam kondisi pendidikan itu pasti penting. Karena bagi saya pendidikan itu suatu proses pembelajaran yang mengasah satu keterampilan, kecakapan, bahkan karakter manusia ke arah yang lebih baik. Karena tidak semua pendidikan itu mengajarkan sesuatu yang baik. Ya, contoh saja pendidikan teroris itu suatu pendidikan juga, tapi arahnya pasti mencelakai orang lain. Jadi kita nggak bisa ngomong kalau itu menuju ke arah yang lebih baik. Dan tadi dipertanyakan kenapa, apakah itu penting? Penting sekali, karena ini berkaitan dengan suatu tahap perkembangan manusia ke arah kedewasaan. Ya, yang pasti kedewasaan ke arah yang lebih baik, begitu. Terima kasih, Mister. Lalu kalau menurut Mister sendiri, bagaimana pandangan kekristenan mengenai pendidikan? Ngomong masalah pendidikan secara kekristenan, Alkitab juga mencatat beberapa sih. Jadi contoh saya ambil dari satu ayat Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya ulang sekali lagi, didiklah, Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Apa yang kita bisa simpulkan dari ayat ini? Artinya didikan itu dibutuhkan buat orang yang kurang pengalaman. Kita dibilang di sini ayat ini ngomong masalah tentang anak muda. Biasanya anak muda itu kurang berpengalaman, tapi bukan berarti pendidikan itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang muda saja. Kita berani bilang, kita berani simpulkan ada beberapa orang tua, umurnya tua tapi juga tidak berpengalaman. Artinya didikan itu dibutuhkan buat orang yang kurang berpengalaman. Dan dari ayat ini kita juga bisa simpulkan bahwa tujuan pendidikan itu adalah satu yang baik, yaitu satu masa depan yang baik. Begitu. Jadi pendidikan menurut Alkitab sentralnya adalah Tuhan sendiri. Saya ambil di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya, kalau engkau mau dididik seturut dengan apa yang menjadi landasan Tuhan yang sudah katakan kepada manusia, engkau pasti akan mengalami masa depan yang baik. Maka dari itu saya berani bilang, pendidikan juga menurut Alkitab itu sangat penting sekali. Karena dasarnya adalah takut akan Tuhan. Begitu. Baik, jadi pendidikan sangat penting buat kalian yang
nonton saat ini sangat penting pendidikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, berlandaskan ayat yang tadi dibacakan. Oke, Mister, selanjutnya bagaimana pendidikan di Indonesia saat dilanda oleh dilanda COVID ini? Bagaimana situasi yang ada di dunia? Saya sebagai seorang pendidik juga, seorang pengajar, saya berani simpulkan juga bahwa kita juga terdampak, guru-guru ini juga terdampak, para pengajar ini terdampak. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana pendidikan Indonesia sampai saat ini kita sudah hampir 7 bulan, betul ya? Jadi dari bulan Maret ya, bulan Maret itu akhir bulan Maret saya sudah tidak mengajar di sekolah karena sudah diinstruksikan baik itu lewat instansi lokal maupun pemerintah kita harus WFH ya, work from home gitu ya. Jadi saya berani bilang berubah. Jadi pendidikan di Indonesia saat ini dalam masa COVID ini, masa outbreak ini berubah, tapi tidak berhenti. Ya berubah, yang berubah itu hanya sistemnya saja. Sedangkan esensinya itu tidak berubah sama sekali. Esensinya tetap, yaitu mengajarkan atau memperkembangkan satu skill atau karakter anak ke arah yang lebih baik, itu esensinya. Sedangkan sistemnya itu berubah, pasti. Karena apa? Kita sudah tidak bisa pakai gaya konvensional lagi untuk saat ini ya. Kita tidak bisa pakai gaya konvensional lagi. Artinya kita tatap muka dengan murid-murid kita, terus ngajar, terus kasih materi, terus kemudian tunggu setelah itu mereka selesai kumpulkan, bukan begitu. Jadi artinya sistemnya yang berubah. Nah, kalau kita ngomong masalah sistem yang berubah, kita pasti akan ngomong masalah metodologi yang berubah. Ya, makanya ini suatu tantangan buat kita kaum pengajar. Artinya kita nggak bisa menetapkan misalnya dulu sebelum pandemi saya ngajar satu kelas itu katakanlah 1,5 jam. Kita nggak bisa menerapkan hal yang serupa pada saat ini di Zoom atau di Google Meet itu 1,5 jam terus kemudian ngajar, nggak bisa. Jadi artinya sistem dan metodologi harus berubah. Tapi tetap esensinya sama, tujuannya tetap sama, menjadikan manusia-manusia, objek kita yang rekan-rekan kita yang kita ajar itu mengalami satu perubahan ke arah yang lebih positif, begitu. Jadi metodenya boleh berubah, sistemnya boleh berubah, tapi satu hal, pendidikan tidak boleh dihentikan karena pendidikan sangat penting. Oke, kalau begitu, Mister, kendala apa saja yang dihadapi oleh pendidik di masa COVID ini dengan berubahnya sistem yang tadi disebutkan? Kalau ngomong masalah kendala sih cukup banyak, dan itu khususnya pada kita ya, tim para pengajar gitu. Yang pertama yang tadi saya bilang, sistem berubah itu pasti metodologi juga berubah. Artinya kita juga semula kita sudah menyiapkan hal perencanaan pembelajaran. Begitu ada COVID ini, kita harus berhenti dan merubahnya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, jadi itu kerja keras lagi. Semestinya kita sudah siap gitu ya sampai semester 1-2 selesai dan kita harus rubah. Nah, kalau ngomong masalah perubahan itu kita berarti harus mikir ulang gimana satu pengajaran ini efektif diterima oleh murid-murid kita dan murid-murid kita mendapatkan sesuatu, get something gitu ya. Nah, itu susah. Kita harus merubah ulang kita bagaimana supaya pembelajaran lewat online ini tidak menjadi sesuatu yang membosankan. Susah sekali. Nggak usah ngomong tingkat mahasiswa, tingkat SD pun itu susah. SD, SMP, SMA, mahasiswa susah. Itu yang pertama. Jadi kendala secara metodologi yang pertama, dan sistem maupun metodologi harus disesuaikan. Yang kedua, ada kendala-kendala praktis yang harus kita akui, itu ada. Contoh, maaf saya harus jujur juga. Tidak semua tenaga-tenaga pengajar di Indonesia ini itu sadar atau saya bilang cakap untuk mengajar secara online atau mungkin mengurusi gadget-gadget secara online gitu. Ada mereka-mereka yang benar-benar bingung gitu ya, harus pakai Google Meet, bagaimana Zoom, bagaimana terus harus kemudian share information, bagaimana submitting itu susah. Nah, apalagi mereka yang sudah tergolong usia senior, tapi enggak semua. Tapi ada beberapa datanya memang mereka kesulitan, sekalipun ada alatnya, ada gadgetnya, ada wifi atau kuota, tapi mereka juga kesulitan. Begitu. Dan yang kedua kendala praktis adalah kuota juga. Nah, kuota itu kita harus akui, ya, enggak semua guru mampu. Begitu ya. Tidak semua guru mampu mengadakan ini. Sekalipun mampu, itu juga masih terkendala dengan
kondisi lapangan. Mereka yang tinggal di kampung, kayak saya juga tinggal di kampung, pada saat saya sudah open kelas gitu, terus kemudian ada tukang sayur lewat, ini kendala. Iya, toh, sedangkan pada saat saya ngajar ini cuaran muncul. Maaf, ada yang dekat tempat ibadah tertentu, jam-jam tertentu mereka beribadah, itu juga kendala. Dan kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kenapa kok itu bunyi? Kenapa kok ini datang? Tukang sayur datang, kan kita nggak bisa melarang tukang sayur datang, tukang donat datang, tukang roti datang. Tapi itu juga kendala. Nah, dari sini saya berani bilang, kita punya kendala yang cukup serius, cukup menantang buat kita. Tapi kita tidak punya pilihan. Kita harus mengalahkan semuanya itu, atau at least kita juga harus hidup dengan itu juga. Tadi Mister menyebutkan bahwa ada kendala terutama di kuota. Apakah sekolah tidak memfasilitasi itu atau pemerintah atau bagaimana? Kalau sekolah saya tidak berani komen karena tidak semua sekolah juga menyediakan. Tapi ada beberapa sekolah yang juga menyediakan. Jadi artinya memberikan fasilitas kepada tenaga pengajarnya untuk supaya kegiatan belajar mengajar tercipta dengan baik. Tapi tidak semua sekolah. Saya juga tidak berani komen terlalu panjang yang di sini. Nah, sedangkan dari pemerintah, saya percaya pemerintah juga sedang mengusahakan yang terbaik. Cuman mungkin pemerataannya saja yang saat ini belum bisa sempurna ya. Jadi artinya semua guru menerima kuota, semua murid menerima kuota yang sama. Tapi saya percaya nanti ke depannya ini pasti akan disamaratakan lah, begitu. Oke, Mister. Kalau begitu dengan situasi ini yang bertanggung jawab untuk pendidikan di Indonesia saat ini siapa ya? Ya semua orang lah. Saya bilang tadi, kita tidak bisa menyalahkan siapapun saja. Artinya terus kita nyalakan pemerintah. Kenapa kok pemerintah tidak bergerak? Misalnya seperti tadi memberikan kuota kepada guru-guru. Dan kita tidak bisa iri terhadap negara-negara yang lain. Negara-negara yang lain itu gurunya diperhatikan sedemikian rupa. Lalu kenapa kok pemerintah Indonesia tidak? Nah, itu kita tidak bisa. Sekali lagi ini pandemi ini berimpact ke semua orang. Nah, kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan di Indonesia saat ini? Ya semua orang. Saya berani bilang begini karena apa? Pemerintah tidak tinggal diam. Nah, saya percaya Menteri Pendidikan Mas Nadiem itu saya percaya cukup stres. Langkah strategi ini yang diambil kurang, kita dirubah lagi. Strategi ini kurang, dirubah lagi. Demikian juga dari para pengajar, para guru juga. Itu mengalami kendala dan tantangan yang sama juga. Artinya kita tidak enak. Kalau saya rasa gini, guru-guru normal kalau ditanya, pilih mana? Onsite atau online? Begitu ya. Maksudnya tatap muka secara langsung atau online? Saya rasa guru yang normal pasti akan bilang, kita onsite saja deh. Karena kita butuh interaksi. Maksudnya interaksi secara fisikal maupun morally itu lebih penting begitu. Dan yang ketiga, tanggung jawab orang tua juga. Nah, kita melibatkan semua pemerintah, sekolah, instansi sekolah, saya maksud tenaga pengajar, orang tua, dan terakhir murid-murid sendiri. Maksudnya anak-anak sendiri. Jadi murid-murid sendiri itu juga harus bertanggung jawab sepenuhnya. Dan kita tidak bisa menyalahkan, ini tanggung jawabnya pemerintah, ini tanggung jawabnya guru, orang tua lepas tangan, tidak bisa begitu. Oke, Mister. Dari pertanyaan saya tadi bahwa siapa yang bertanggung jawab, tapi ada juga bagaimana pendapat Mister dengan orang tua yang ada terjadi isu-isu atau bukan isu ya, pendapat-pendapat orang tua yang berkata guru tuh makan gaji buta sehingga guru dibayar penuh, dibayar full, tapi yang mengajari dan mendampingi murid adalah orang tuanya sendiri. Jadi orang tua tuh merasa di satu sisi dia merasa rugi karena dia bayar full, tapi kok gurunya tidak mengajar atau tidak mendampingi. Bagaimana Mister dengan pendapat? Ya, saya juga dengar beberapa selentingan, cuman datanya kurang begitu valid juga. Cuman saya tanggapin ini lucu lah. Artinya begini. Jadi saya kan jawab ini dengan sebuah pertanyaan juga. Jadi artinya kalau misalnya guru itu tetap diajar penuh begitu ya. Digaji penuh dan tidak ada pandemi sama sekali. Itu berarti kalau misalnya orang tuanya ini komplain, guru ini makan gaji buta lah. Dibayar penuh tapi tidak ngajar secara maksimal. Maksudnya kan begitu. Ya. Berarti kalau kita mundur sebelum pandemi,
Ya, toh, secara onsite ini ya, pertemuan tatap muka, guru dibayar penuh, berarti orang tua tidak perlu didik anak. Itu yang harus ditanyakan ke Nah, ya gimana? Betul nggak? Jadi kalau misalnya saya guru digaji penuh sebelum pandemi, berarti orang tua nggak perlu punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Nggak ada guru-gurunya digaji penuh. Nah, mereka kan ributnya setelah pandemi ini. Ya, Pada saat pandemi ini, ya, toh, di mana mereka juga harus ikut mendidik anak, secara langsung maupun secara nggak langsung, betul tidak? Ya, toh, makanya mereka komplain, digaji penuh kok nggak gini. Yang repot kita. Ya, berarti kan kelihatan pada saat sebelum pandemi ini guru digaji penuh, orang tua bersuka cita. Karena tanggung jawabnya mereka mendidik anak tidak ada, betul tidak? Kan begitu. Betul nggak? Ya. Kan jadi kan maksud saya kan begitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi makan gaji buta berarti kita ini dibayar untuk mendidik anaknya orang, sedangkan orang tuanya tidak ikut mendidik, mereka bersuka cita. Tapi pada saat kayak begini, mereka langsung berkualitas. Oh, ini makan gaji buta, begini. Sedangkan sebelum mereka komplain, pernah enggak menyelidiki, kasih satu survei lah, apakah memang semua guru di Indonesia ini digaji penuh? Ada berapa persen mereka guru-guru ini yang tidak digaji secara penuh? Karena itu juga berimpas ke sekolahnya juga. Nah, berapa persen juga guru-guru itu yang sudah dipecat? Artinya diberhentikan. Karena mengingat sudah ini ada suatu perubahan. Dan yang kedua, pandemi ini tidak kita minta. Begitu. Kita kalau secara dari skill pengajar, kita lebih baik ketemu kok. Begitu loh. Nah, pendidikan itu punya semua orang. Dan bagi saya esensi pendidikan itu tidak bisa dibayar dengan uang. Artinya pakai gaji, sedangkan kalau misalnya kita tidak mendidik, terus dibilang makan gaji buta. Saya mau kasih satu analogi begini. Gimana kalau misalnya ada satu kondisi di mana tidak ada guru lagi di dunia ini? Apakah pendidikan berhenti? Pendidikan berhenti tidak? Kalau hanya mengandalkan guru digaji supaya kita ini ngajar, berarti kalau nanti somehow itu guru-guru ini sudah tidak ada lagi di dunia ini, berarti pendidikan berhenti. Ya, gini maksud saya ini, kita ini nggak pernah meminta ada kondisi semacam ini. Tapi kalau ini sudah ada, berarti mau nggak mau kita juga harus jalani. Ya toh. Artinya kalau kita punya satu kesempatan untuk saling menyalahkan satu sama lain, nantinya saya percaya ada manusia yang juga nyalakan Tuhan, karena pandemi ini dari Tuhan. Betul nggak? Orang tua nyalakan guru nyalakan sekolah, sekolah nyalakan pemerintah, terus kemudian lari-larinya nanti pasti ke Tuhan. Siapa ini yang memprakarsai pandemi ini ada? Sampai-sampai ada satu komentar, guru makan gaji buta. Begitu. Sedangkan mereka gini, kalau saya sih boleh lah. Seorang komentator itu yang punya satu pengalaman. Artinya kalau engkau memang guru, bolehlah mengomentari tentang dunia pendidikan. Artinya kita ini enggak dalam posisi enak ngajar secara online. Otak kita ini berpikir 2 kali lipat. Susah sekali. Nah, ya toh, orang tua yang enggak pernah tahu dunia kita kayak gitu, itu cuma ngajarin anaknya. Ya toh? Ya. Itu sudah komplit. Maaf. Mereka punya anak 2, 3. Sudah ribut karena mungkin anaknya susah diajar, anaknya malas untuk bikin tugas semacam itu. Nah, sedangkan saya tiap hari ngajar itu ketemu satu kelas 25 anak. Coba adil nggak kalau misalnya kita dibilang makan gaji buta? Mereka cuma deal sama 2-3 orang anak yang susah diatur, sedangkan kita 25. Ada yang satu guru ngajarin sampai 30-40 anak. No, tugas kita berat. Artinya kita tidak mau juga semacam ini, tapi kalau misalnya ada kayak gini, ya ayolah kita saling menghormati, saling memahami. Dan bagi saya, dalam kondisi pandemi saat ini itu membuktikan siapa Anda sesungguhnya. Guru sesungguhnya kah? Murid sesungguhnya kah? Orang tua sesungguhnya kah? Begitu. Baik. Jadi semua yang nonton channel ini, jadi waktu pandemi bukan waktunya atau saatnya untuk kita saling menyalahkan, karena kondisi ini sebenarnya tidak kita inginkan namun terjadi. Yang kita lakukan adalah harus jalani dengan apapun situasinya.
Itu tanda bahwa, apalagi setiap kita orang percaya ya, kita percaya bahwa apapun yang terjadi itu ada rancangan Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu kita boleh melihat dari sisi yang berbeda. Baik Mister, kalau begitu apakah gereja dan sekolah minggu, terutama Mister kan mengajar juga di sekolah minggu, berdampak? Ya berdampak juga. Jadi artinya yang jadi prioritas kita adalah keselamatan anak-anak. Jadi kita tetap, kalau di gereja saya sekolah minggu tetap kita adakan secara online. Dan sekali lagi itu tantangan tersendiri. Karena satu, kita juga harus memperhitungkan kerinduan anak-anak ini, mereka kepingin ketemu sama teman-temannya, bersukacita, apalagi yang kelas-kelas bawah begitu ya. Nah itu tantangan. Jadi bagaimana kita bisa mengemas ibadah online di sekolah minggu ini dengan sangat efektif dan kreatif begitu. Nah memang pada saat pertama kali kami rancangkan ini, kami tidak punya harapan terlalu besar, gimana bisa bagus. Tapi begitu kami lakukan itu, kami bersukacita karena banyak anak-anak yang juga sukacita ketemu sama teman-temannya sekalipun lewat Zoom begitu. Jadi kita tetap ibadah secara online. Ya, jadi yang dilakukan oleh gereja di tempat Mister Roni di gereja GBI Jemaat Kasih adalah tetap ibadah online untuk sekolah minggu supaya menjawab kerinduan dari anak-anak sekolah minggu. Oke Mister, kalau begitu nilai positif apa yang bisa diambil saat masa pandemi ini? Wah, ini pertanyaan sulit ya. Nilai positif apa? Jadi artinya kita juga harus bersyukur karena pandemi ini ada, kan begitu kan? Bagi saya sih simpel saja sih. Jadi seperti tadi saya sudah omongkan sebelumnya. Jadi pandemi ini lewat pandemi ini, masa-masa pandemi ini, masa quarantine semacam ini, itu semakin menunjukkan integritas kita di depan siapapun saja sih. Apakah engkau ini seorang pengajar yang baik? Ya, dimana saat ini kita juga harus peras otak supaya kita bisa kreatif, begitu ya. Jangan sampai jadi guru cuman dalam masa pandemi ini malah jadikan ini satu keuntungan. Asik, saya tidak perlu berangkat kerja, bisa bangun kapan saja, tidak usah ngajar terlalu susah, hanya sharing tugas saja dan muridnya suruh kerjakan, setelah itu dikumpulkan, habis itu tidak diperiksa. Bukan. Justru bagi saya dalam pandemi ini para guru ini harus dituntut untuk bisa lebih kreatif, ya, lebih menjadi berkat. Nah, yang kedua, sisi positifnya adalah pandemi ini mendidik kita semua. Kenapa? Supaya kita semakin mengerti dan memperkembangkan tanggung jawab kita, baik itu tenaga pengajar, orang tua maupun murid. Nah, seperti tadi yang pertama saya bilang, itu menjaga integritas. Gimana murid-murid saat ini tanggung jawabnya gimana? Apakah engkau melakukannya dengan sangat jujur? Ya, atau artinya tidak mengandalkan Google, tidak mengandalkan Mbak Google, terus guru les dibawa ke rumah membuat ujiannya, kan begitu. Jadi dipertanyakan tentang integritasnya. Jadi saling mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan. Dan yang terakhir, sisi positif dari pandemi ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, saya rasa hampir semua agama, semua orang pada saat ini, saya banyak dari mereka yang juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta belas kasihan supaya pandemi ini cepat dilalukan. Begitu. Oke, Mister. Terima kasih Mister udah berbagi dengan kami, terutama yang bergerak di bidang pendidikan. Saya ingin Mister kasih contoh dong satu tokoh Alkitab yang sangat mendidik anaknya sangat baik di dalam Alkitab. Mungkin cuma satu saja. Iya. Ya, mestinya banyak sih. Ya, satu saja. Kalau satu saja, saya suka ini tokoh Abraham. Abraham itu mendidik anaknya dengan sangat baik, khususnya dalam berkeluarga. Kita tahu anaknya Abraham adalah Ishak. Ya, toh, di mana Ishak ini dalam sejarah Alkitab itu cuma punya satu istri. Ya, toh, sedangkan bapaknya sendiri punya lebih dari satu istri, kan begitu ya. Ada 3 yang tertulis Abraham, kan begitu. Dan Ishak ini cuma punya satu istri. Artinya saya percaya ini didikan orang tuanya, dia setia dengan satu istri. Begitu. Jadi itu bagi saya itu didikan Abraham masuk benar, dia setia dengan istrinya, Rika. Begitu. Baik, terima kasih untuk sharingnya. Dan yang terakhir Mister,
apa pesan Mister yang ingin Mister sampaikan baik buat orang tua maupun untuk para pendidik dalam menjalani masa COVID? Ya, pesan saya sih satu, jangan putus asa dan menyerah, karena yang kita hadapi ini, yang kita didik ini adalah manusia. Dimana kalau kita mendidik manusia itu selalu punya tantangan dan kendala tertentu, ya. Dan yang kedua, bagi saya manusia ini butuh dikasih tantangan untuk membuktikan kedewasaannya. Jadi siapapun saja, guru, kepala sekolah, anak-anak, orang tua, pemerintah, itu butuh tantangan untuk membuktikan, saya sudah dewasa, begitu ya. Dan yang terakhir, andalkan Tuhan senantiasa. Karena saya percaya pandemi ini tidak selamanya ada. Begitu. Saya percaya ini pasti akan berlalu juga. Nah, dari situ tips saya yang terakhir adalah andalkan Tuhan senantiasa. Terima kasih. Ya, menarik sekali ya topik yang kita bahas hari ini dan sangat memberkati bagi kami tim dan juga kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun teman-teman yang nonton dan dukung channel kami. Selalu berharap pada Tuhan ya Mister. Itu poin yang dapat kita terima atau yang di-sharingkan sama Mister Roni pada siang hari ini. Dan yang berikut adalah dalam segala situasi apapun tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Itu hal yang penting. Oleh sebab itu, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, sebab di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Di dalam Yesus kita memiliki pengharapan baru, dan kita boleh melihat hal pandemi ini dari sisi yang berbeda, bahwa apa yang Tuhan datangkan untuk membentuk kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Oke Mister, biasanya di channel kami selalu setelah kami membahas sebuah topik, kami akan berdoa buat setiap orang-orang yang menonton, karena walaupun channel ini kecil tapi puji Tuhan penontonnya ada yang dari luar negeri, ada dari Hong Kong, ada dari Singapura, ada dari Eropa. Jadi kami bersyukur sekali, kami rindu untuk Mister berdoa buat penonton-penonton. Mungkin mereka juga sedang mendidik anak di rumah, lalu mereka mengalami banyak kendala. Biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi berkat. Mister akan tutup kita dalam doa ya Mister. Ya, mari kita berdoa, kita satu diri dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang masih sampai saat ini memelihara kami semua. Kami diperkenan untuk kami masih hidup, kami masih sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap pemirsa yang menonton acara ini, siaran ini Tuhan, khususnya buat mereka yang terdampak pada saat pandemi corona ini Tuhan. Siapapun mereka, berikan kekuatan Tuhan, khususnya buat para tim pengajar Tuhan, para pengajar pendidik dimanapun saja mereka berada Tuhan. Berikan kreativitas, berikan kesabaran, kekuatan Tuhan, hikmat dari surga, boleh memimpin mereka, agar mereka boleh menerbitkan satu ide-ide, satu aktivitas-aktivitas pengajaran yang begitu menarik, supaya mereka bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati para murid dimanapun saja mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para murid-murid Tuhan, diberikan hikmat juga bagi mereka Tuhan, kejujuran, bahkan kekudusan buat mereka Tuhan, dan diberikan disiplin mereka pada saat mereka boleh mengikuti pelajaran online Tuhan. Dan terakhir kami juga berdoa Tuhan buat para orang tua yang saat ini mereka menghadapi satu tantangan dalam mendidik anak Tuhan. Berikan mereka kekuatan, mereka kesabaran Tuhan, ketabahan Tuhan, dan biarlah hikmat Roh Kudus, karya Roh Kudus boleh memampukan mereka untuk menemukan cara yang tertepat Tuhan, untuk mereka boleh mendidik anak-anak mereka. Dan kami percaya Tuhan, saat kami semua melibatkan Tuhan dalam pandemi ini Tuhan, kami boleh menerbitkan satu hasil yang baik Tuhan, hasil yang banyak memberkati banyak orang Tuhan, terlebih bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk pemerintah kami Indonesia tercinta Tuhan, khususnya buat Bapak Presiden Joko Widodo, juga Menteri Pendidikan kami Nasdem Bapak, Tuhan diberikan mereka kecakapan Tuhan, supaya mereka boleh menerbitkan strategi-strategi yang terbaik Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Mereka boleh membantu kami Tuhan, membantu pendidikan di Indonesia secara khusus Tuhan, sehingga pendidikan ini tetap
berjalan sesuai dengan esensi yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, mau berdoa buat tim YouTube ini Tuhan, biar semakin diperkaya dengan kreasi-kreasi Tuhan. Mereka semakin bekerja keras dalam memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami yang terlibat dalam acara ini. Amin. Terima kasih kehadirannya Mr. Roni, dan kami juga berterima kasih terus dukung kami dengan cara like, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya, karena komen Anda menjadi suatu masukan untuk kami berkreativitas di konten-konten yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati.